Pemuda ini baru saja pindah ke kota ini, tapi baru hari pertama ia berjalan menuju sekolah barunya, ia langsung mendapat masalah pertama. Pemuda ini dipalakin, mau lewat bayar 600.000, mau putar balik disuruh bayar 1 juta, dan jadi bingung nih dia. Tapi malah ada seorang siswa lainnya yang lewat begitu saja. Namun dia sudah meminta maaf, tapi preman ini malah menghina siswa itu dengan mengatakan rambutnya sangat aneh. Ya emang aneh sih, tapi siswa berambut aneh bernama Jojo ini malah sangat marah sekali dan berbalik arah. Lalu Kodam Jojo langsung keluar dan menghajar preman-preman itu. Jojo dapat mengalahkan preman itu tanpa menyentuhnya sama sekali. Tentu saja gerakan Jojo itu membuat preman-preman itu trauma sekali. Siswa baru di kota ini pun langsung berterima kasih kepada Jojo. Namun saat dia melihat sepedanya rusak dan mengatakannya kepada Jojo, Jojo sama sekali tak memperdulikannya. Namun siswa ini tetap santai. Tapi tiba-tiba saat dia mendorong sepedanya, roda sepedanya sudah benar kembali. Jangan-jangan Kodam Jojo yang memperbaikinya. Dan ternyata siswa baru ini satu kelas dan satu sekolah dengan Jojo. Dan keanehan berikutnya yang ada di kota ini adalah saat kedua orang ini sedang bercengkrama, tiba-tiba ada hantu air masuk ke dalam mulut pria ini. Tingkah laku pria bertopi ini langsung berubah menjadi sangat aneh. Tentu saja itu membuat temannya ini menjadi sangat panik sekali. Dan pria itu langsung bertemu dengan ajalnya. Jika siswa ini tahu kota ini penuh dengan masalah seperti ini, pasti ia sangat menyesal sekali pindah ke kota ini. Namun kini siswa ini perhatiannya benar-benar terfokus kepada Jojo yang ternyata banyak sekali yang mengidolakan dirinya. Dan juga siswa baru ini akan selalu dipantau oleh seorang perempuan yang diutus untuk menjaga dirinya di kota baru ini. Kejadian aneh penyerangan oleh monster air tadi pun sudah menjadi kasus. Pria ini kejam dan monster air keluar dari dalam perutnya. Dan makhluk air itu langsung masuk dalam saluran air. Tentu saja hal itu membuat orang-orang kaget dengan fenomena ini. Apakah hal itu ada pengaruh dari temannya yang beberapa jam sebelumnya diserang monster air itu juga ya? Sebelumnya pria ini bertingkah sangat aneh sekali di sebuah minimarket. Kerusuhan yang dia buat tentu saja membuat semua orang panik sebab dia membawa sebuah pisau. Tapi penjahat itu malah menghina rambut pria bernama Jojo ini. Tentu saja itu membuat Jojo sangat malu sekali dengan pria aneh yang berbuat jahat ini. Saat penjahat itu bahkan menghujam wanita itu, tapi pisaunya malah berbalik ke penjahat itu sendiri. Dan hal itu ternyata dilakukan oleh Kodam milik Jojo. Tapi penjahat ini tampaknya tak terluka sama sekali. Namun pisau itu kini tertanam di dalam perut pria ini. Dan barulah peristiwa kejam-kejam tadi terjadi. Dan keluarlah makhluk air yang sangat aneh dari mulutnya. Saat ada polisi datang ke TKP, malah Jojo kabur. Dan tak lama setelah itu, tampak ada polisi yang juga masuk ke rumah Jojo dan langsung memukuli Jojo. Ternyata polisi itu adalah kakeknya yang memarahinya karena sudah ikut campur dengan kejadian kriminal tadi siang. Saat siswa baru yang pernah diselamatkan oleh Jojo ini akan mengejar Jojo, tiba-tiba ada yang lewat di depannya dan hampir membuatnya celaka. Namun waktu tiba-tiba berhenti dan pria ini kembali berdiri dengan sendirinya. Tampak di sana ada pria cukup tua berpakaian putih dan ternyata orang itu mencari Jojo dan ingin bertemu dengan Jojo. Tapi Jojo tampak tidak begitu menyukai kehadiran pria tua ini. Namun ternyata pria tua itu malah keponakannya Jojo setelah dia mengenalkan diri. Dari tubuh pemuda ini keluar aura berwarna ungu, dan tampak ia sangat malu sekali. Ternyata pria berbaju putih ini sudah menghina rambut pemuda bernama Jojo ini. Kodam milik Jojo yang tak terima pun langsung keluar, dan ternyata pria putih itu juga mempunyai kodam. Ternyata mereka berdua adalah keluarga sehingga mereka memiliki keturunan kodam yang sangat mirip. Kodam milik Jojo sudah sangat marah dan terus menyerang pria berbaju putih ini. Namun waktu tiba-tiba berhenti. Itu adalah kekuatan kodam pria berbaju putih itu. Dan saat waktu berjalan kembali, pria berbaju putih ini sudah berada di belakang Jojo. Dan pria itu langsung menghajar Jojo. Ternyata pria ini hanya ingin memberitahu kepada Jojo kalau kini kota tempat mereka tinggal sedang mengalami masalah. Banyak iblis jahat menyerang dalam wujud apapun. Dan Jojo kemarin baru saja melihat di depan matanya. Namun justru Jojo tidak mau ambil pusing dengan hal itu. Ia langsung meninggalkan orang yang sebenarnya adalah keluarganya itu dan tak memperdulikan perkataannya. Dan memang ternyata benar. Di sudut kota ini tampak ada dua orang yang sangat mencurigakan seperti sedang merencanakan sesuatu. Dan orang itu juga bisa mengendalikan air layaknya air itu adalah makhluk hidup. Dan ternyata mereka merencanakan untuk melakukan serangan terhadap Jojo. Sebab Jojo sudah pernah menggagalkan rencana pria berkacamata itu saat dia menyelamatkan orang di pusat perbelanjaan. Jojo yang sebenarnya sangat hebat sekali ini masih tidak menyadari kalau kini bahaya sangat dekat dengan dirinya dan selalu mengintainya. Dan hanya keluarga Jojo inilah yang menyadari kalau hal buruk akan terjadi. Tampak
ada sesuatu yang aneh di dalam mulut ibu ini setelah ia meminum air. Sang anak pun langsung mengeluarkan kodamnya dan mengambil air yang ibunya minum, kemudian memasukkannya lagi ke dalam botol. Namun walau begitu ibunya tak merasakan apa-apa karena pria ini memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Saat dia melihat ke dalam air lagi dan mengguncangnya, ternyata ada siluman air di dalam sana. Pemuda ini pun langsung menelpon keluarganya untuk melihat apa yang terjadi di rumahnya itu. Dan pemuda bernama Jojo ini terus-menerus mengguncang botol yang berisi siluman itu. Dan ternyata di kejauhan ada yang merasakan efek dari guncangan itu. Berarti itu adalah dalang atau pengendali siluman air itu. Namun Jojo justru mengalihkan perhatiannya dari botol itu dan malah asik bermain game. Dia pun meninggalkan botol itu dekat dengan kakeknya. Lalu siluman air itu merubah bentuknya menjadi minuman kesukaan kakeknya dan kakek ini malah mengira Jojo yang membelikan minuman itu. Barulah ia sadar saat mendengar sesuatu yang aneh. Ia mencari-cari botol itu dan langsung menuju kamar kakeknya. Ternyata kakeknya sudah tak sadarkan diri lagi dan tepat pada saat itu ada keluarganya yang lain juga datang. Saat mereka melihat ke bawah, tampak kondisi rumah ini sudah sangat tidak beraturan dan berantakan sekali. Semua air melimpah dan keran-keran terbuka semuanya. Lalu tiba-tiba pria berbaju putih ini mendapat serangan dari siluman air itu. Dan muncul juga Jojo di sana yang sangat marah. Namun siluman itu malah menghilang entah kemana. Sebuah siluman air menyerang pemuda bernama Jojo ini, dan keponakannya langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menghentikan waktu, lalu menyerang siluman air itu. Jojo pun aman dari serangan siluman yang memberikan itu, dan serangan itu terus diberikan kepada siluman air itu sampai siluman itu merasa sangat marah sekali. Mereka harus waspada, karena siluman itu dapat muncul di mana saja selama ada air di sana. Tiba-tiba muncul pula sebuah uap air yang sangat banyak di dalam ruangan ini, sehingga mereka harus cepat pergi dari ruangan itu, karena uap itu sangat berbahaya bagi mereka. Jojo pun langsung mengambil kodamnya dan menghancurkan tembok. Kemudian mereka berpindah ke ruangan yang aman dan memperbaiki lagi tembok itu. Namun Jojo merasakan ruangan itu tidak begitu aman, sebab ada uap air yang tak kasat mata di sana. Dan benar sekali siluman itu ada di dalam sana dan langsung masuk dalam perut Jojo untuk menyerang Jojo dari dalam. Jojo pun merasakan sangat kesakitan sekali. Namun ternyata dia sudah mempunyai rencana yang sangat bagus. Jojo sudah menelan sebuah sarung tangan karet untuk menangkap siluman air itu jika ia berhasil masuk dalam perutnya. Kemudian ia pun mengguncang-guncang siluman air itu agar orang yang terhubung dengan siluman itu juga ikut kesakitan. Setelah berhasil menangkap siluman itu, Jojo pun kembali melihat kakeknya dan berusaha mengobati luka yang dialami kakeknya yang disebabkan oleh siluman itu. Walaupun Jojo berhasil menyembuhkan luka-luka itu, tapi kakeknya tetap tak sadarkan diri lagi. Ternyata Jojo hanya bisa menyembuhkan luka, bukan menyembuhkan orang yang sudah meninggal. Akhirnya mereka pun berhasil menemukan orang yang ada di dalam penyerangan menggunakan siluman air itu. Namun orang itu tak mau mengakui perbuatannya dan malah mengatakan kalau ia hanya disuruh oleh orang lain dan ia dijebak sehingga terpaksa melakukan itu semua. Begitu banyak sekali orang yang memiliki hodam ingin menyerang pria bernama Jojo ini. Mereka semua ingin membuat Jojo kehilangan nyawanya, tapi ternyata tak semudah itu. Tentu saja Jojo mempunyai kekuatan dan kecepatan yang sangat luar biasa sehingga pemuda ini sangat kesulitan. Ternyata mereka semua ingin membalaskan dendam karena pada malam sebelumnya Jojo sudah melakukan hal yang sangat membuat mereka marah. Jojo menyerang anak buah mereka dan dengan sangat mudah Jojo memasukkan orang itu ke dalam batu. Jojo melakukan ini semua karena orang dalam batu itu sebelumnya sudah menghilangkan nyawa kakek Jojo. Dan ternyata orang inilah yang menjadi dalang penyerangan terhadap Jojo. Jojo pun tak mengira ada orang lain yang mempunyai hodam yang sangat kuatnya dengan dirinya. Namun untung saja Jojo sangat waspada sehingga bisa menghalau serangan musuhnya yang sangat berbahaya itu. Dan tentu saja Jojo yang sangat hebat ini dengan mudahnya mengelabui penjahat itu. Sampai-sampai ia terkena serangannya sendiri. Tapi urusan Jojo di sini belum selesai. Tampak bercak-bercak yang mengarah ke suatu bangunan yang sangat gelap dan sepi. Saat Jojo mengikuti bercak itu, tampak ada seorang penjahat lagi dengan panahnya dan ternyata penjahat itu sudah menangkap dan menyerang teman Jojo, yaitu teman Jojo yang baru saja pindah ke kota ini. Dan ia tak berdaya di tangan penjahat ini. Tapi belum sempat Jojo berbuat apa-apa, musuh yang tadi sudah muncul lagi dan tiba-tiba muncullah tembakan yang sangat bertubi-tubi yang justru mengenai dirinya sendiri. Tapi betapa mulianya hati Jojo, ia malah melindungi orang yang menyerangnya itu. Dan pria ini justru menghina dan menyerang adiknya sendiri karena tak berhasil mengalahkan Jojo. Tentu saja hal itu semakin membuat Jojo marah. Apa yang